Show. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku barengan sama Bapak Prigi dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau yang disebut dengan Ekoton. Halo Pak Prigi. Halo Mbak Sita. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, dari mana nih Pak? Saya dari keliling tadi. Kita dari keliling dari Surabaya, terus ke Jogja, ke Cirebon, ke Bogor, ke Jakarta, Karawang, terus di Bengawan Solo ini. Oke, mungkin Pak Prigi bisa cerita, kan tadi Pak Prigi bilang dari keliling-keliling. Ya. Nah, keliling-keliling tuh dalam rangka apa Pak? Kami ini mengkampanyekan tentang menolak pemakaian sekali pakai, plastik sekali pakai. Gitu. Karena kita melihat sekarang ini kan sungai kita itu kan sebagai penyumbang terbesar polutan plastik di lautan. Seperti ketahui tahun 2017 itu menyebutkan Indonesia ini sebagai kontributor marine debris kedua setelah China. Ini artinya sungai kita, ya Berantas, Bengawan Solo, Citarum, Ciliwung ini adalah sungai-sungai di Jawa yang memberikan kontribusi pencemaran plastik di sungai. Maka kita ingin kemudian melakukan kampanye untuk mengajak masyarakat di Jawa ini untuk mengurangi pemakaian tas kresek, sedotan, styrofoam, popok sekali pakai, karena akhirnya mereka akan dibuang ke sungai-sungai kita gitu. Banyak sekali ya Pak. Dan kalau tadi Pak Prigi itu bilang sebenarnya pemakai plastik terbanyak itu adalah kaum perempuan. Setuju nggak sih? Kan kalau perempuan Jadi aku dimarahi istri saya. Kapas juga kan, kapas terus ya. Pembalut, terus juga popok. Yeah. Terus juga kadang kalau jalan pasti jajan kan juga jajannya pakai plastik, pakai styrofoam dari plastik, minumnya pakai sedotan. Kalau belanja sekali pakai. Nah, kalau dari Pak Prigi sendiri Pak, gimana sih caranya untuk mengurangi sampah plastik? Dalam artian kan nggak mungkin ya kalau mengurangi langsung, ada nggak sih alternatif lain untuk mengurangi plastik? Kalau kita tahu semangatnya 3R itu kan pertama reduce, reuse, dan recycle gitu. Memang sebelum kita merecycle, sebelum kita mereuse, memang diawali di hulu kita harus berusaha untuk meredusnya, menguranginya gitu. Maka sebenarnya diawali dengan kita, dari ibu-ibu tadi, dari kita harus mengurangi pemakaian sekali pakai ini. Contohnya mungkin kita harus bawa tumbler, daripada kita bawa kemudian botol minuman yang harus beli gitu. Kemudian kita juga harus mengurangi pemakaian sedotan itu. Sedotan kan nggak perlu harus pakai sedotan, bisa pakai diudek pakai sendok, atau juga pakai dari bambu kalau memang kita merasa terganggu, kalau nyeri pakai tidak pakai sedotan. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan mengurangi tadi itu. Maka mungkin diutamakan mengurangi. Dan yang kami lakukan di Ekoton sekarang memang lagi dalam tanda kutip perang terhadap popok bayi sekali pakai. Kayak tadi kita mencontohkan hampir di semua sungai, di Berantas, Bengawan Solo, Ciliwung, Citarum itu ternyata orang itu buang popok sekali pakainya itu ke sungai gitu. Padahal jangan lupa 55% bahan popok itu adalah plastik. Jadi intinya dimulai dari diri sendiri. Mengurangi yang penting, meredus gitu meredus pokoknya. Iya, mengurangi. Jadi intinya adalah berawal dari keluarga, dari diri sendiri. Dan kemudian untuk melakukan itu semua kan ada juga nih peran komunitas. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, terbentuknya Ekoton sendiri itu ceritanya bagaimana Pak? Ceritanya itu ceritanya dulu kita tahun 2000. Jadi 2000 itu kita di kampus di Surabaya itu merasa kok kita ini jadi bagian dari masyarakat, tapi kok kita tidak memberikan kontribusi gitu. Padahal kita di kampus ini banyak informasi, banyak penelitian, banyak orang pintar gitu ya. Tapi kok di sini kita banyak juga problem sampah, problem pengurangan mangrove, pencemaran di sungai gitu. Maka kemudian kita berpikir kenapa tidak kita nggak bikin komunitas. Maka kita membentuk sebuah komunitas yang dulu namanya itu kita sebutnya Ecological Observation and Wetland Conservation. Jadi lembaga kajian mengkaji, dan setelah dapat kajian kita harus mengkonservasi terutama lahan basah dan sungai. Karena kebetulan kami tinggal di Surabaya. Di Surabaya itu hampir 98% bahan baku air minum kita itu dari Berantas gitu. Nah kemudian kalau Berantas nggak dijaga, maka kemudian yang kita konsumsi, yang kita minum itu adalah air yang tercemar. Maka kita harus mengingatkan industri, mengingatkan pemerintah, masyarakat untuk bersama-sama serius menjaga Kali Berantas. Maka kita fokus
Jadi kita meneliti, kita mengadvokasi, kita melakukan litigasi, ya khususnya di Kali Brantas. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya Ekoton itu kan komunitas. Ya. Nah, itu anggotanya siapa aja Pak? Anggota dari Ekoton ini? Sementara di Ekoton sekarang kita punya sekitar 15 pegawai gitu ya, orang-orang yang aktif penggiat di situ, dan puluhan volunteer yang ada di banyak tempat. Di Solo kita ada volunteer, teman-teman UNS banyak, yang kemudian di Jogja, di Jakarta, di Jawa ini hampir, di Kalimantan juga ada. Jadi memang kita ingin menyebarkan tadi rasa melu handar beni pada sungai. Jadi rasa melu handar beni. Mandar beni. Bahasa Indonesianya apa Pak? Ya ini rasa untuk ownership atau rasa memiliki. Orang nggak mungkin kemudian dia akan berjuang mati-matian membela sungai kalau dia tuh nggak mencintai. Orang nggak mencintai kalau dia nggak merasa memiliki. Maka dia sebelum dia memiliki dia harus dikenalkan siapa sih Brantas itu, siapa sih Bengawan Solo, siapa sih sungai itu. Harus dikasih tahu dulu ya iya. Pak ya. Nah, kalau kegiatannya sendiri Pak dari Ekoton ini apa aja kegiatannya? Jadi kami itu memang based on riset ya, based on riset, dan riset kami itu kita pilih yang riset yang partisipatori. Sebanyak mungkin dalam kegiatan penelitian kita itu kita harus mengajak masyarakat, anak sekolah, ibu-ibu, semua orang yang terlibat. Kan saya anggap semua orang akan tergantung dengan sungai, maka semua orang harus dilibatkan. Sebenarnya kami itu di lembaga kami itu ada memproduksi yang menjadi modal besar itu adalah informasi. Informasi ini didapat dari riset kami, penelitian bersama masyarakat, penelitian kita bersama dengan kampus. Penelitian itu dikemas dari informasi. Seringkali kan penelitian itu tidak bermanfaat karena kadang-kadang ini bahasanya terlalu ilmiah, tidak membumi. Nah, ini yang kita harus membungkus ini menjadi sebuah informasi yang populer itu loh. Nah, informasi ini kemudian kita akan gunakan menjadi istilahnya amunisi lah. Untuk satu, di sisi kanan itu kita menguatkan komunitas. Jadi dengan informasi ini kita mendorong terbentuknya komunitas atau masyarakat yang kritis. Terus yang sebelah kiri itu kita gunakan informasi untuk melobi pemerintah, menggugat pemerintah, menggugat beberapa sektor kalau kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau pengabaian terhadap pengelolaan sungai. Oh, jadi komunitas ini perannya adalah bisa dibilang sebagai jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat. Ya, kita menjembatani ya. Kalau misalnya kita nonton di Instagramnya Ekoton ini kayaknya banyak sekali ya Pak ya kegiatan yang diikuti Ekoton, tapi tidak hanya Ekoton sendiri yang mengadakan kegiatan, tapi juga mengikuti acara-acara pemerintah atau masyarakat. Ya. Nah, yang terbaru apa Pak? Barusan yang diikutin? Kami kemarin itu ke Jenewa. Di Jenewa itu ada Basel Convention. Di situ ada kayak perdagangan internasional. Karena di Indonesia ini terutama di Brantas ada 11 industri kertas yang mereka itu menggunakan bahan baku kertas impor, jual beli perdagangan. Namun sayangnya kita menemukan ada penyelundupan. Di dalam kertas-kertas yang mereka impor itu ternyata berisi dengan plastik-plastik bekas, sampah plastik. Padahal itu dilarang, kita punya regulasi itu dilarang memasukkan sampah impor ke dalam negeri. Faktanya kemudian kita menemukan 20-30% plastik itu bercampur di dalam kertas yang diimpor. Efeknya ke Kali Brantas, karena kemudian mesin-mesin yang mengolah kertas ini kan tidak mampu, akhirnya muncullah mikroplastik. Jadi kita kemarin menemukan banyak sekali mikroplastik. Kemudian yang kedua, secara nasional ini kita juga berkampanye ya, tolak sekali pakai bersama dengan Pulau Plastik. Kita lagi mendorong di Bali kan lagi berhasil sekarang. Di Bali itu berhasil menerapkan sebuah perda tentang pengurangan pemakaian kresek, styrofoam dan sedotan. Nah, itu kemudian harus didorong kepada provinsi lainnya. Nah, kita dalam kampanye itu mengajak semua bupati, wali kota dan gubernur untuk membuat regulasi pengurangan plastik sekali pakai. Oke, namanya Pulau Plastik ya. Kalau nggak salah kemarin acaranya di Jakarta Pak. Betul. Itu kalau boleh tahu acaranya ngapain aja Pak si Pulau Plastik itu? Kami ini sedang mengkampanyekan tadi ya, kita kemarin mengajak semua, ada 40 lembaga di Jakarta. Kita mengajak Bu Susi juga, ada band Navikula dari Bali, ada kakak dari Dosleng, sama kita mengkampanyekan untuk orang mengingatkan lah semua orang untuk stop atau tolak pemakaian kresek sekali pakai. Dan yang kedua, ada yang menarik. Kita sedang meneliti feses masyarakat yang ada di Jawa. Kita ingin mengetahui apakah feses ini mengandung mikroplastik. Karena kan kita ini sudah tahu kalau plastik itu sudah ada di lambungnya ikan paus, kemudian ada mikroplastik di air sungai, ada mikroplastik di ikan. Nah, kita ingin tahu apakah di dalam feses manusia itu ada
plastiknya apa enggak? Mikroplastiknya. Oh, tadi makanya naik mobil yang ada tulisannya apa? Tulisan mobilnya? Mobile Lab Analysis Mikroplastik dalam tidut gitu, dalam pup gitu. Oke. Nah, penelitian itu gimana Pak ceritanya? Sekarang apakah sudah terbukti bahwa di dalam feses manusia ada plastiknya atau gimana Pak? Jadi sebenarnya penelitian ini bukan yang pertama. Jadi kita ini yang kedua. Yang pertama itu tahun 2017 di Medical University of Vienna dengan Environmental Protection Agency di Austria itu meneliti 8 orang di Eropa. Jadi mereka mengambil 8 orang, sampel 8 orang dari Rusia, Belanda, UK dan orang di Eropa, 8 orangnya. 10 gram kotoran mereka dikaji, ternyata di dalam 10 gram orang Eropa nya itu mengandung 10 sampai 20 partikel mikroplastik. Jadi mikroplastik itu adalah plastik yang remah-remah seukuran di bawah 5 mili. Jadi orang Eropa itu dalam 10 gram fesesnya mengandung 10 sampai 20 partikel mikroplastik. Nah, di Indonesia kita ingin 100 orang yang kita sampling. Kita sudah menemukan kemarin ada 25 sampling dan kita menguji 15 itu alhamdulillah hampir semuanya itu mengandung mikroplastik. Oh, itu kriteria orang yang seperti apa yang akan dijadikan sampling dalam research ini? Semua aja sih. Kita ingin sembarang. Semua yang mau gitu, nya disampel di semua kita. Kemarin nya wali kota Jogja, wali kota Bogor itu sudah menyumbang pada kami. Berarti nggak memandang usia, berarti anak-anak boleh. Bisa kita nanti kita kaji. Boleh, ya. Nanti kita ada pertanyaannya tergantung nanti pola konsumsi seminggu sebelumnya. Dia makan seafood, dia minum air dalam kemasan, dia pakai odol apa? Karena odol itu sebenarnya mikroplastik itu ada di sekitar kita. Jadi dari sampo, dari scrub, facial wash itu dari sikat gigi kita, dari air minum kita, dari ikan yang kita konsumsi semua itu mengandung mikroplastik. Maka kemudian kalau terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang yang mengandung mikroplastik, otomatis di dalam perut kita, tubuh kita, darah kita akan mengandung mikroplastik. Mikroplastik, it's so dangerous, right? Mikroplastik berbahaya karena mikroplastik ini seperti transporter, seperti angkot atau seperti bis yang dia itu mengangkut ya penjahat-penjahat, ada pestisida. Jadi di sungai seperti baju kita ini kan mengandung mikroplastik, kayak serat-serat baju polyester ini. Itu ke sungai, terus dia akan menyerap polutan, logam berat, kemudian pestisida, deterjen, diangkut dan dimasuk dalam tubuh kita. Kemudian plastiknya keluar lewat feses, bahan-bahan beracun tadi penjahatnya tetap di tubuh kita, di darah kita, di jantung kita, bersifat karsinogen. Maka itu akan menurunkan daya tahan tubuh, sistem imun kita, metabolisme kita. Jadi semakin banyak mikroplastik yang ada dalam lingkungan kita, di air sungai kita, maka akan berpotensi untuk menurunkan kesehatan masyarakat yang ada di sekitar sungai kita. Kesehatan masyarakat di sekitar sungai dan juga dampak panjang nantinya ya Pak. Betul. Ya. Dan tadi kan kita udah ngobrolin banyak hal ya Pak ya. Kalau dari semuanya so far tantangan terbesar atas semua hal yang dilakukan tuh apa sih Pak? Tantangan selama ini? Kami seneng-seneng aja sih. Karena kami itu kan melakukannya itu ya kita punya prinsip teman tinemu gitu loh. Orang kalau teman-teman melakukan, kalau utun, kalau fokus itu akan menemukan perubahan yang kita buat. Iya. Jadi problemnya di kita gitu loh. Problemnya di kita bukan dia. Mungkin masih banyak orang yang bangsa sama ke sungai itu mungkin cara kita yang salah. Iya. Cara kita menyadarkan mereka. Jadi kalau di kami prinsipnya adalah lakukanlah ya hal yang mudah, mulai dari dirimu sendiri. Ini yang sulit, lakukan terus menerus dan buat komunitas biar nggak gila sendiri. Jadi ngajak teman yang gila-gila itu, maka kita bikin komunitas itu. Maka pilih program yang sederhana, nggak pakai kresek, nggak pakai sedotan, kan sepele semuanya. Kalau kita ke mall atau pasar, sepurane Mbak atau Bu nggak pakai kresek gitu. Udah bawa tote bag sendiri. Terus misalnya beli ke Starbucks kita udah bawa tumbler. Itu keren ya betul. Pak ya. Itu kan kita lakukan dari sepele-sepele, terus dari kita sendiri. Nggak usah ngajak orang, pokoknya kita sendiri aja. Nanti pacar kita ikut, mertua kita ikut. Aduh, gitu. asik. Terus kemudian ini yang kadang kan musim-musiman. Takut dianggap gila, udahlah capek nggak usah. Tapi ini harus utun terus gitu loh. Istiqomah gitu ya bahasanya. Iya, fokusnya tuh kalau memukul satu titik itu kan terus akan ada perubahan gitu. Terus yang kedua ini bikin komunitas. Komunitas tidak pakai sedotan, komunitas anti tas kresek gitu. Gerakan diet kresek gitu. Banyak sekali ya komunitas yang sudah mulai sadar gitu ya Pak ya. Dan kalau boleh tahu Pak,
apa sih atau momen apa sih yang membuat Pak Prigi punya panggilan hati untuk melakukan ini semua? Why? Saya itu rumah saya dulu tepi sungai, tapi nggak di bantaran sungai. Rumah saya tuh punya sertifikat di bantaran sungai. Jadi rumah yang di tepi sungai tapi ada bukan di bantaran sungai. Jadi setiap pagi itu bapak saya itu kalau mandiin saya itu ke sungai, saya tuh dilempar ke tengah sungai, terus saya berenang gitu, gitu. Terus kalau saya seluruh pendelep itu kaki saya tuh bisa menginjak batu, pasir gitu. Saat saya kelas 5, kelas 6 SD. Kala itu ya? Kala itu tahun 86. Tapi begitu saya ke Surabaya kuliah, berapa tahun kemudian itu saya pulang itu kok itu hilang gitu. Saya lompat dari pohon itu, peluang tuh mancep ke sungai, mancep lumpur. Jadi itu Pak Prigi merasa kehilangan gitu ya Pak? Terus ya bau sungainya. Saya berpikir ini kok berubah. Maka kalau ini terus seperti ini, maka anak saya nggak akan merasakan ini, teman-teman saya ada dunia atau kenikmatan yang saya rasakan itu tidak dinikmati oleh anak-anak saya. Sungai itu kan penting sebenarnya buat kami penting karena dulu itu buyut saya itu nelayan yang dia tuh kalau pagi, kalau jam 10 malam itu pasang wuwu di sungai, terus dini hari itu dia ngambil ikan di sungai, subuh ke pasar. Jadi kami itu sangat tergantung dengan ikan. Kalau dapat ikan banyak kita dapat makan, tukar ikan dengan beras itu. Jadi kemudian keluarganya sangat tergantung dengan sungai. Tapi kemudian saat saya sudah 20 tahun itu sudah hilang gitu. Ada yang hilang. Maka kemudian saya berpikir saya harus mencari sebabnya. Saya kemudian dengan ilmu saya yang biologi itu mencari penyebabnya. Oh ternyata di Berantas itu banyak industri kertas. Kalau di Citarum banyak industri tekstil, mungkin di Solo juga banyak tekstil. Ada karakter industri yang kemudian menjadi sungai kita tercemar. Mulai saat itulah tahun 96. Kemudian saya bergerak membuat komunitas, meneliti, dan sampai sekarang ini hampir 20 tahun saya terjebak di jurang ini. Iya, jadi berawal dari rasa memiliki kehilangan dan ingin memiliki kembali, nggak sih Pak? Saya ingin agar ada sungai yang bagus seperti yang sungai dulu kecil gitu. Saya rasakan gitu. Kalau harapannya ke depan Pak, maksudnya what's next? Apa lagi yang harus dilakukan untuk ke depannya? Itu apa Pak? Ya itu saya tuh milih aja kayak air, saya akan mengalir terus. Sistem yang nggak benar akan saya suarakan. Bapak saya tuh ngomong, kamu harus seperti Bima. Bima itu kan tidak punya tato kromo. Bima, dia akan, siapa itu Bima Pak? Bima itu Werkudara itu loh, penengahing Pendowo. Tokoh wayangan Jawa. Iya, adiknya Yudhistira, kakaknya Arjuna itu loh. Bukan penengahing Pendowo tapi dia kakaknya Arjuna. Berarti harus seperti Bima yang dia itu punya karakter, tidak punya tata kromo, dia ngomong bebas gitu, tapi dia ngomongnya benar, dia menyuarakan kebenaran. Itu yang sekarang harus kan banyak orang buang limbah ke sungai, buang sampah ke sungai, kita sungkan untuk ngelarung-larui. Ya tidak harus dilarui. Masyarakatnya ya dilarui, pemerintah ya kalau nggak benar atau nggak ya kita ingatkan pemerintah. Semua harus kita ingatkan karena kan di sungai ini penting. Ini kalau sudah rusak, itu mahal harganya untuk memulihkan itu. Oke. Luar biasa sekali. Dan terakhir nih Pak, pertanyaan untuk Pak Prigi, pesan untuk siapa saja di dunia ini, untuk masyarakat di Indonesia, untuk menjaga keselamatan sungai, untuk menjaga dunia ini apa Pak? 3 kata. 3 kata untuk seluruh masyarakat, seluruh orang di dunia ini untuk menjaga sungai, untuk menjaga lingkungan ini apa? Apa yang kita buang ke sungai itu akan kembali ke kita. Plastik, sampah yang kita buang, mikroplastik yang menjadi mikroplastik yang akan kita konsumsi. Maka hati-hati, jangan sampai membuang sampah. Ya, banyak. Sungai itu berharga sekali. Sungai itu berharga sekali. Dia itu sumber kehidupan, sumber peradaban. Janganlah kita kemudian sekali-sekali itu berbuat culas dan menyiksa, mengotori dengan membuang sampah atau kotoran kita ke sungai. Karena nanti akan kembali ke kita. Ya, Pak Prigi terima kasih sekali ya Pak sudah mampir ke Bengawan TV. Ngobrol-ngobrol seru, pokoknya sukses selalu untuk Ekoton dan segala aktivitasnya. Terima kasih juga untuk Bengawan TV sudah mengundang saya ke sini. Iya. Dan buat kamu yang pengen tahu apa sih itu Ekoton, kamu bisa kepoin Instagramnya di @ekoton.id. Dan yang pengen tahu cerita lengkapnya tentang informasi tentang sungai, sumber daya air dan infrastruktur sumber daya air lainnya, kamu bisa kepoin di Instagram dan juga Twitter di @bbwsbsolo. Website, Facebook, dan juga YouTube di BBWS Bengawan Solo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Aku Laksita dan juga Pak Prigi, kita berdua pamit. Sampai ketemu di Bengawan Talk Show selanjutnya. Terima kasih.